Alhamdulillah, kita akan mengulas kembali bahwa ada 4 rahasia menghafal Al-Quran. Masih ingat? Yang pertama yaitu mampu membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Kemudian yang kedua, mengikuti standar operasional prosedur karantina tahfidz. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Kemudian yang keempat, mempraktikkan metode Yadain li tahfidil Quran. 4 hal ini akan kita jabarkan satu persatu. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah mampu membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Apakah setiap peserta yang masuk ke karantina tahfidz akan selesai 30 juz? Maka di sini dapat dilihat dari kemampuannya membaca Al-Quran. Sebelum masuk ke karantina tahfidz akan diadakan yaitu pretest, atau sebelum masuk itu diuji terlebih dahulu untuk memastikan apakah masuk kepada kelas tahsin tahfidz, kelas tahfidz, kelas murojaah dan ziyadah, kelas murojaah, atau kelas mutqin. Karena setiap peserta ini kemampuan membaca Al-Qur'annya berbeda-beda, maka dimasukkan kelas-kelas tertentu. Maka dalam waktu sebulan ini targetnya juga berbeda-beda. Tagline kita adalah karantina hafal Quran sebulan. Tapi berapa juz yang diperoleh dalam waktu sebulan itu targetnya berbeda-beda. Yang pertama adalah target dengan kemampuan peserta yaitu tahsin. Nah, peserta yang masuk dengan bacaan yang terbata-bata atau mungkin baru belajar membaca, maka sebulan itu targetnya punya hafalan yaitu antara 1 sampai 5 juz. Maka sangat banyak sekali orang yang belum mahir membaca Al-Quran, kemudian dipelajari cara bacanya yang benar, sampai kemudian sebulan dapat antara 1 sampai 5 juz. Kalaupun dapat 3 juz, 4 juz, itu sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian target berikutnya yang kelas tahsin dan tahfidz. Kelas tahsin dan tahfidz ini adalah mereka yang bacaan Al-Qur'annya sudah lancar, hanya ada kesalahan sedikit, lahnul khafi, kesalahan sedikit yang bisa diperbaiki. Maka dengan cara itu diperbaiki sebulan bisa dapat antara 5 sampai 10 juz. Kemudian ada yang kelas tahsin dan murojaah. Dia sudah punya hafalan tapi bacaannya masih ada salah-salah, gunnahnya masih kurang, masih ada lahnul khafi, kesalahan-kesalahan sedikit yang hanya bisa dikenali oleh orang-orang yang mahir Al-Quran. Nah, yang sudah kadung punya hafalan 5 juz, 10 juz, 15 juz, tetapi bacaannya belum sesuai tajwid, maka kita akan perbaiki terlebih dahulu. Biasanya yang kelas tahsin dan murojaah ini biasanya dapat tidak 30 juz, tapi antara 5 sampai dengan 20 juz. Itu paling banyak gitu. Yang ideal adalah kelas berikutnya yaitu kelas tahfidz. Kelas tahfidz ini adalah peserta yang sama sekali belum pernah menghafal Al-Quran. Nah, kecuali bacaan-bacaan yang biasa dibaca ketika sholat saja. Nah, dia hafalannya belum ada, tapi bacaan Al-Qurannya sudah bagus. Nah, inilah yang akan berpotensi selesai 30 juz dalam waktu sebulan jika masuk di karantina tahfidz. Kemudian ada kelompok murojaah dan ziyadah, yaitu peserta yang sudah memiliki hafalan, bacaannya bagus, hafalannya bagus, dia sudah punya 5 juz, 10 juz, 15, 20, itu dia akan lebih cepat lagi sehingga 30 juz kurang dari sebulan. Contoh saja, dia sudah punya 5 juz mungkin lancar, bisa disimak 5 juznya sekali majelis, maka juz lainnya akan dihatamkan dengan lebih cepat lagi, kurang lebih antara 24 hari sampai 26 hari selesai 30 juz. Dengan nanti sistem murojaah berikutnya seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Adapun peserta yang sudah punya 10 juz biasanya hatam dalam 21 hari atau bahkan 18 hari. Peserta yang sudah punya 15 juz, pengalaman kita di karantina tahfidz yaitu
Ada peserta yang 16 hari atau bahkan 14 hari. Yang sudah punya 20 juz, 20 juznya mungkin, maka yang 10 juznya itu bisa dihafalkan dalam waktu 10 hari dan yang 20 juznya dalam waktu 2 hari. Nah, tentu keadaan kita berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, maka pretest atau ujian pertama untuk memasukkan peserta ke kelas-kelas tertentu itu sangat penting sekali agar peserta mengetahui target yang ideal bagi dirinya. Kemudian kelas berikutnya yaitu kelas murojaah. Kelas murojaah ini adalah peserta yang sudah pernah menyelesaikan 30 juz, entah tahun berapa tahun yang lalu, sudah lama tidak diulang, dan dia mengatakan bahwa hafalannya sudah lupa, padahal dulunya pernah disimak 1 kali majelis atau per 5 juz, per 10 juz atau berapa juz. Begitu masuk ke karantina tahfidz, maka memori masa lalu yang ada di pikiran bawah sadarnya itu dikembalikan menjadi hafalan yang bisa disadari, bisa disimak kembali insya Allah atas kemudahan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelas berikutnya kelas mutqin, yaitu peserta yang sudah menjalani program sebulan, kemudian masuk ke program 3 bulan mutqin, kemudian dengan 3 bulan mutqin itu dia bisa disimak 1 kali majelis, apakah disimaknya per 5 juz sampai 30 juz, apakah disimaknya per 10 juz, 15 juz, atau bahkan 30 juz dalam waktu 1 kali majelis atau 2 hari juga. Nah, tentu saja setelah kita mengetahui bahwa syarat utama untuk bisa hafal Quran sebulan target 30 juz, ini tentu setiap orang levelnya berbeda-beda. Nah, tergantung kepada kemampuan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah untuk masuk ke program hafal Quran sebulan harus memiliki hafalan terlebih dahulu? Sebenarnya tidak harus. Yang harus dimiliki, yang wajib dimiliki adalah kemampuan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Uniknya lagi, apabila peserta itu sudah mahir bahasa Arab, dan bacaannya sudah sesuai kaidah tajwid, maka biasanya 30 juznya bukan sebulan, tapi kurang dari sebulan, padahal dia belum pernah menghafalkan Al-Quran. Lalu bagaimana kalau yang sudah sesuai kaidah tajwid bacaannya tapi belum mahir bahasa Arab? Ya, nanti asalkan mau mempraktikkan metodologinya, maka insya Allah di 28 hari rata-rata seperti itu. Baik, kita ulangi lagi. Yang pertama ada kelas tahsin, kelas tahsin tahfidz, kelas tahsin murojaah, kemudian kelas tahfidz, kelas murojaah dan ziyadah, kemudian yang keenamnya kelas murojaah, dan yang ketujuhnya adalah kelas mutqin. Nah, jadi Anda berada di kelas yang mana, nanti muhafiznya begitu mendengar suara Anda membaca Al-Quran, maka itu bisa langsung dikelompokkan ke kelas-kelas yang tadi sudah disebutkan. Oleh karena itu, perbaiki bacaan Al-Quran, tidak perlu malu, ragu, sedih apabila ditegur, justru harus bersyukur, karena itu artinya bahwa kita meningkat di bidang kemampuan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwidnya. Begitu. Yang pertama ini yaitu mampu membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid, kita sudah pahami bersama, ini merupakan rahasia yang pertama. Nanti kita akan masuk ke rahasia yang kedua, ketiga, dan keempat, seperti yang sudah di-reviewkan sebelumnya. Terima kasih. Kita lanjutkan di video berikutnya.